Itu di belakang itu sungai. Sungai apa sih, Tamiang ya? Iya, sungai Tamiang. Penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh terus dilakukan. Pemerintah, TNI, Polri, tim relawan, hingga warga saling bahu-membahu. Salah satu pemilik rumah makan di Aceh Tamiang yang biasa disapa Pak Pul membagikan bantuan kepada sejumlah warga. Di tempat usahanya yang kini luluh lantah tersapu banjir, Pak Pul membagikan beras, biskuit, teh, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Warga pun mengaku senang dan sangat terbantu. Ini bantuan pribadi dari Pak Pul. Pak Pul ini orangnya sangat dermawan. Beliau sangat memperhatikan masyarakat setempat yang mana lagi kesusahan dengan kebanjiran ini. Maka Pak Pul berinisiatif ya kan memberi bantuan kepada masyarakat, bukan bantuan dari pemerintah tapi Pak Pul pribadi. Jumat siang, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meninjau langsung ke lokasi terdampak sekaligus mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, tenda, hingga mendirikan dapur umum. Menteri Sosial bilang pemerintah akan terus berupaya menjangkau lokasi yang masih terisolasi untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi warga. Kami dari Kementerian Sosial mengirim dukungan logistik dalam bentuk tenda, kasur, obat-obatan, dan juga makanan siap saji, menyelenggarakan dapur umum dan lain sebagainya. Tentu ini untuk paling tidak memberikan dukungan-dukungan. Kita terus berusaha untuk bisa menjangkau seluruh warga yang memang memerlukan bantuan logistik. Sementara pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan dan setelah itu nanti akan ada asesmen ya, antara bupati dan seluruh stakeholder untuk memastikan dukungan-dukungan apa selanjutnya yang dibutuhkan dalam masa-masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain lewat sini? Data dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per 5 Desember 2025 sore tercatat sebanyak 322.289 kepala keluarga atau sekitar 1,4 juta jiwa di 18 kabupaten kota di Aceh, 229 kecamatan, 3.310 gampong terdampak bencana banjir. 371 orang meninggal dunia, 174 orang hilang, dan sekitar 780.000 orang mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Data hingga Jumat kemarin, saudara, 371 orang meninggal dunia dan 174 orang hilang akibat bencana banjir di Provinsi Aceh. Pemerintah, relawan, dan warga saling bahu-membahu menangani banjir. Kemudian bagaimana distribusi bantuan, penanganan kesehatan, hingga evakuasi warga, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan bergabung bersama Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, dari sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ismail. Selamat pagi, Bapak. Ya, Pak Ismail. Selamat pagi. Kami ingin update informasi terkait dengan jumlah korban yang ada di sana, Pak. Untuk korban meninggal dunia maupun yang masih dicari saat ini ada berapa, Pak? Korban yang meninggal dunia yang sebenarnya itu 52 orang, Pak. Itu sudah pasti sampai pagi ini. Kemudian kami lagi mencari evakuasi. Kemudian yang hilang itu belum terdata juga, Pak. Oke. Kemudian untuk jumlah warga yang mengungsi ya, di Kabupaten Aceh Tamiang ada berapa, Pak? Orang yang mengungsi itu, Pak, itu lebih dari 70%, Pak, yang mengungsi. Karena seluruh wilayah Tamiang itu 95% itu tergenang banjir pada saat itu. Nah, pada saat ini walaupun orang tidak mengungsi lagi, masyarakat tidak mengungsi, tetapi masyarakat belum bisa pulang dan bertempat tinggal di rumahnya dikarenakan lumpur masih selutut kita, Pak. Lebih kurang ada 50 sampai 70 cm, Pak, dalam rumah warga. Masih ada genangan lumpur di sana. Kemudian Pak Ismail, untuk daerah yang terisolasi hingga hari ini masih ada berapa, Pak? Untuk daerah yang terisolasi, mudah-mudahan sudah hampir tuntas, Pak, karena semua pihak telah membantu untuk mengevakuasi daerah-daerah yang terisolasi. Namun pun demikian, kami tetap berupaya untuk terus menjemput atau
menjenguk dan mengevakuasi masyarakat-masyarakat yang masih terisolasi. Kemudian bagaimana dengan akses Pak? Akses untuk masuk maupun menuju ke wilayah di Aceh Tamiang, apakah sudah ada diperbaiki beberapa yang kemudian sempat putus beberapa waktu lalu? Akses jalan lintas itu sudah bagus Pak, sudah diperbaiki semuanya. Namun masih terkendala, masih ada kendaraan yang macet-macet dikarenakan masih ada masyarakat kita yang mengungsi di jalan, misalnya di pinggir-pinggir jalan, dikarenakan rumahnya sudah tidak ada lagi. Kemudian Untuk akses ke kecamatan dan ke desa-desa, siapa? Ya, gimana Pak untuk akses ke kecamatan dan desa-desa Pak? Untuk akses ke kecamatan dan desa-desa masih terkendala Pak. Masih ada tumbangan pohon kayu dan sampah-sampah dan lumpur yang tergenang di jalan, sehingga akses ke desa-desa itu belum normal sebagaimana mestinya. Kemudian bagaimana dengan warga yang masih bertahan hingga saat ini mungkin di rumahnya atau di pengungsian? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka Pak? Mulai dari makanan, tempat tinggal hingga mungkin sandang juga? Kebutuhan untuk makanan kita telah berupaya sebagai langkah darurat Pak. Artinya kalau untuk ini hari mereka sudah mendapatkan makanan, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masyarakat elemen yang telah membantu kami Pak. Intinya sudah kita bagikan walaupun belum memuaskan para pengungsi kita Bapak. Tapi paling tidak kebutuhan dasar makanan ini sudah tersalurkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kesehatan Pak bagi pengungsi ataupun warga yang terdampak? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Kesehatan sangat memprihatinkan Pak, dikarenakan rumah sakit kami lumpuh total. Rumah sakit kami seluruh peralatan medisnya itu habis, obat-obatan habis. Dinas Kesehatan juga demikian Pak. Puskesmas yang ada di seluruh Tamiang itu semua habis terendam banjir Pak, sehingga peralatan medis itu tidak ada yang bisa digunakan lagi. Begitu juga dengan tenaga medisnya, rata-rata itu semua kena musibah banjir Bapak. Dari mulai tenaga medis. Intinya masalah kesehatan kritis. Ya. Oke, baik. Dari tenaga medis sampai peralatan medis lumpuh total, Bapak. Baik, ini di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia ini juga masih belum bisa berfungsi optimal, Pak? Belum bisa, Pak, belum bisa berfungsi. Oke, kemudian Dan Puskesmas juga belum bisa berfungsi, Bapak, sampai ini hari. Kemudian bagaimana dengan pasokan listrik Pak, baik ke rumah-rumah warga maupun ke fasilitas umum seperti rumah sakit, apakah sudah mulai berangsur membaik atau seperti apa Pak? Listrik belum Pak, belum hidup. Bisa dikatakan masih seluruh Tamiang itu listrik padam. Seluruh Tamiang belum ada bantuan genset ataupun bantuan listrik dari PLN gitu Pak? Belum Pak, belum. Cuman yang ada untuk PDAM, ada dikasih bantuan genset, tetapi belum memadai juga. Untuk masyarakat masih padam total listriknya Bapak. Baik. Dan kita sangat berharap PLN lebih cepat, walaupun sekarang mereka sudah bekerja optimal Bapak. Baik. Kalau untuk pasokan air bersih bagaimana Pak? Kemudian warga bisa memenuhi kebutuhan air bersih, apakah dengan mengandalkan bantuan air bersih dari sejumlah pihak? Air bersih juga masih rawan Bapak. Sekarang masyarakat kami hanya bisa menikmati air bersih dari bantuan relawan-relawan yang menggunakan mobil tangki. Sedangkan PDAM masih mati total Bapak, belum bisa difungsikan. Oke, PDAM, kemudian listrik untuk warga juga masih padam total. Kemudian Pak Ismail, ini kan ada yang bilang bahwa dampak bencana ini melebihi tsunami yang mungkin beberapa tahun lalu terjadi. Seperti apa memang Pak kondisinya jika bisa Anda gambarkan dibandingkan dengan
kejadian di tahun 2004? Banjir tahun ini Pak, memang yang tidak kita sangka. Kami melihatnya tidak ubah seperti tsunami di Banda Aceh. Karena rumah porak-poranda, rumah hanyut, motor, mobil bergentayangan, yang terbalik, yang dibawa arus dan sebagainya. Kemudian juga perumahan masyarakat ada yang hilang Pak. Satu desa itu hilang total, yang satu desa. Kemudian rumah-rumah itu ribuan yang hanyut. Jadi kami beranggapan ataupun seperti tsunami lah, begitulah kira-kira banjir kali ini. Baik, kemudian untuk beberapa waktu lalu ini kan ada 3 kabupaten yang kemudian menyatakan tidak sanggup seperti itu, ada di PD Jaya, kemudian Aceh Tengah dan juga Aceh Selatan. Kalau dari Aceh Tamiang sendiri untuk pemerintah kabupaten seperti apa Pak? Apa masih bisa sanggup untuk menangani banjir di sana? Ini? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halo, Bang. Pak Ismail. Kami pada prinsipnya, walaupun pahit, tetap kami berupaya untuk memaksimalkan kembali pemerintahan Tamiang ini. Ini merupakan tanggung jawab bagi kami sebagai kepala daerah. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Walaupun kita pahami yang bahwasanya seandainya kita membangun kembali infrastruktur melalui APBD, jauh dari kemungkinan Bapak. Dikarenakan seluruh fasilitas kantor pemerintahan hancur, terendam air, semuanya betul, mobilernya, komputer dan sebagainya. Begitu juga dengan infrastruktur. Ada jembatan 2, jembatan Sungai Tamiang itu yang kira-kira jembatannya itu melebihi 200 meter. Itu hanyut Pak, 2 jembatan. Kemudian begitu juga infrastruktur jalan, sangat banyak yang hancur. Jadi pada prinsipnya walaupun berat, itu merupakan kewajiban bagi kami untuk memikirkan bagaimana Tamiang ini menjadi pulih kembali. Dan saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang untuk bersabar dan sama-sama kita berdoa agar kiranya musibah ini cepat berlalu dan kedepannya kita mendapat solusi untuk membangun Tamiang yang lebih baik lagi. Tentunya tidak bisa sendirian Kabupaten Dan Aceh juga Tamiang, kami sangat Pak, ya. berharap kerjasama antara pemerintah provinsi dan pusat untuk sama-sama kita membangun Aceh Tamiang ini. Begitu Bapak. Baik, tapi yang paling dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang bantuan dari pihak provinsi maupun pusat apa saja ya Pak? Putus. Pak Ismail? Bentar Pak, nggak dengar. Ya Pak Ismail, apa saja yang dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang, terutama dari provinsi maupun dari pusat, apa yang paling dibutuhkan? Pak Ismail, bisa dengar suara saya Pak dari studio? Baik, kami mengalami gangguan komunikasi, saudara, bersama dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Tadi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, Wakil Bupati Aceh Tamiang, bahwa pasokan listrik maupun juga air bersih masih belum mengalir, saudara. 70% warga juga masih mengungsi di sana. Dan total 52 orang meninggal dunia. Dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, saudara, ada 95% memang wilayah yang tergenang di sana. Tidak hanya rumah warga, bahkan satu desa ini juga disebutkan tadi hilang. Tidak tersisa satupun rumah di sana, saudara. Kemudian jembatan, infrastruktur, bahkan kantor pemerintahan lumpuh. Mereka tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya, saudara. Selain itu juga, saudara, untuk kesehatan masih belum pulih. Bahkan rumah sakit yang ada di sana, rumah sakit paling besar di Aceh Tamiang ini belum beroperasi karena tidak hanya alat-alatnya yang rusak, kemudian obat-obatan yang hanyut terbawa banjir, namun juga
tenaga kesehatan yang memang masih terdampak banjir hingga saat ini sehingga tidak bisa memberikan layanan kesehatan. Kami kembali sapa Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail. Pak Ismail sudah bisa mendengar suara kami, Pak? Baik, kami masih terus mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami bersama Pak Ismail, saudara. Sekali lagi kami sampaikan bahwa di wilayah Aceh Tamiang ini kondisinya masih jauh dari kata kondusif. Karena lagi-lagi 70% warga masih mengungsi, bahkan tidak ada bantuan ataupun tidak ada warga yang kembali ke rumah mereka masing-masing karena memang rumah mereka masih tertutup lumpur dan juga tidak bisa ditinggali, saudara. Dan kami terus mencoba menghubungi Pak Ismail, saudara, namun sepertinya memang sinyal komunikasi kami di sana terganggu. Dan kami akan nanti lanjutkan kembali, saudara, informasi lainnya tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.